yang singkat tapi berfaedah. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Kiramada Fianza yang hari ini akan memandu podcast yang singkat dan berfaedah ini. Tapi hari ini kita kedatangan 6 panelis yang super keren yang akan mengulik dan juga menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah, khususnya asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Sabitri Soliha. Hai, nama aku Reviana Alfianti. Halo, saya Sarah Nurkolila. Halo, aku Dini Warfida Dulima. Halo, nama aku Siti Farisa. Halo, nama aku Arina Anakku Komsia. Hai semuanya. Hai. Tapi sebelumnya kita sapa dulu para teman-teman yang ada di online. Hai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Lebih tepatnya kita membahas tentang asuransi syariah. Jadi gini, hidup kita kan penuh dengan ketidakpastian. Ada risiko sakit, kecelakaan, bahkan kegagalan usaha. Nah, buat mengurangi dampaknya, ada tuh yang namanya asuransi syariah. Asuransi syariah itu kan ada yang konvensional dan juga syariah. Nah, jadi, tapi kenapa sih kita harus bahas yang syariah, yang asuransi syariah ini? Kenapa? Mungkin kalian bisa jawab? Benar Kak Kira, jadi pada asuransi syariah itu ada yang namanya transfer office atau pemindahan resiko. Dari peserta perusahaan dengan biaya atau bayar premi tertentu. Dan menurut pandangan ekonomi Islam tahun tersebut itu seringkali bertentangan dengan prinsip syariah. Bertentangan dengan prinsip tersebut. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin yang lain bertentangan. Ya, jadi ada tiga pertama adalah yaitu ketidakpastian kedua hasil karena ada salah satu pihak yang diuntungkan atas kerugian pihak ketiga ada yaitu investasi yang Mengandung juga ya. Wah, jadi ini lengkap banget nih. Kalau gitu, apa dong solusi dari Islam? Dan gimana konsep ini yang membedakan asuransi syariah atau yang sering disebut dengan tangkap? Mungkin bisa dijelaskan? jadi konsepnya itu adalah saling tolong menolong itu ta'awun dan juga takaful ya, berarti saling menanggung. Jadi para peserta itu sepakat untuk saling membantu dalam menghadapi risiko itu dengan cara mengalokasikan dananya tersebut ke rekening kolektif yang namanya dana tabungan atau disebutkan. Nah, betul. Perusahaan syariah itu bukan sekedar menanggung resiko, tetapi juga hanya bertindak sebagai pengelola dana, yaitu mudharib yang sangat amanah dan profesional. Nah, dana tabungan itu tadi akan dipakai untuk membantu orang lain yang akan menanggung resiko. Untuk membantu ya. Ya. Nah, kalian yang dengar tadi ini jawabannya super gokil banget ya. Berarti prinsipnya beda banget ya. Yang antara dua ini sangat berbeda ya. Tapi apa aja sih prinsip dasar yang jadi fondasi dalam asuransi? Oke, dalam prinsip asuransi syariah yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam itu ada 4 macam. Yang pertama itu taqwa, yang dimana segala sesuatu kegiatan itu berdasarkan pada ketuhanan. Yang kedua itu keadilan, menempatkan hak dan kewajiban yang adil bagi peserta dan juga perusahaan. Yang ketiga itu tolong menolong, yang dimana apabila ada peserta lain yang terkena musibah
maka kita saling membantu kepada peserta yang lainnya. Yang terakhir itu amanah. Yang amanah ini berlaku pada perusahaan dengan akuntabilitas dan juga nasabah, yang dimana nasabah ini harus memberikan informasi yang jelas dan juga tidak pernah memanipulasi kerugian tersebut. Baik, keren banget sih. Jadi kalau ngomongin soal makan, tadi disebut ada dana tabungan, ya, dana tabungan dan perusahaan sebagai yang mengelolanya. Jadi akan apa sih yang dipakai dalam asuransi syariah? Jadi ada dua tijarah, yaitu bisnis, dan juga tabarur bagi sumbangan. Angka tijarah ini biasanya memakai mendorong uang, yaitu bagi hasil. Jadi si perusahaan itu jadi mendorong, yaitu si pengelola, dan pesertanya menjadi sahibul mal, yaitu pemilik modal. Dan yang kedua yaitu tadi tabarur, adalah hibah atau sumbangan. Jadi peserta memberikan hibah yang nantinya digunakan untuk menolong peserta lainnya. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau asuransi syariah itu lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan semangat saling tolong menolong dan saling menanggung. Dan yang paling penting itu bebas dari unsur riba, boron, dan juga maisir. Tujuannya nggak cuma melindungi finansial, tapi juga melindungi nilai keagamaan. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi narasumber ini, untuk Mbak Jini, Mbak Iksana, Mbak Rina, Mbak Sapiti, Mbak Revian, dan juga Mbak Fatima. Sobat Syariah, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan pikirkan untuk mendapatkan kehidupan yang lengkap, karena masa depan yang baik itu harus dipersiapkan sejak mulai saat ini, sesuai dengan firman Allah di Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Good.